Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrew Wasantanjaya dan pada video kali ini kita bakal belajar atau membahas tentang ERD atau belajar untuk cara mengconvert hasil normalisasi kita pada video sebelumnya menjadi ERD. Nah, buat kalian yang masih belum mengerti tentang normalisasi atau belum nonton video saya sebelumnya, kalian bisa klik aja link harusnya di pojok kanan atas video ini. Nanti aku bakal tambahkan di sana. Kalian tinggal klik yang itu, terus nonton dulu yang normalisasi, baru balik lagi untuk belajar ERD gitu ya. Nah, buat kalian yang udah bisa normalisasi atau mengerti tahap-tahap normalisasi sampai 3NF, nah kalian boleh lanjut ke video ini untuk belajar cara mengconvert dari hasil 3NF kalian kemarin diubah menjadi ERD kayak gitu. Nah, sebelum kita ke tata cara atau bagaimana buat ERD-nya, kita harus tahu dulu tentang apa itu ERD atau pengertian dari ERD. Nah, ERD atau biasa juga disebut sebagai Entity Relationship Diagram atau Entity Relationship Model, itu adalah sebuah model yang merepresentasikan secara grafik struktur dan relasi tabel-tabel dalam sebuah database. Jadi dia intinya dia merepresentasikan struktur, berarti kolom-kolom database, kolom-kolom tabel, terus relasi-relasi tabel dalam sebuah database secara visual, secara grafik. Oke. Nah, tujuan dari kita membuat ERD buat apa? Nah, intinya dia mempermudah kita dalam memahami, kita sebagai developer ya, dalam memahami struktur dan relasi antar tabel. Nah, kalau kalian lihat di hasil normalisasi kita kemarin yang di sini, ini aku gedein. Hasil normalisasi di 3NF kita kan kayak gini. Nah, kalau kita sebagai developer lihat database-nya dalam bentuk kayak gini, otomatis kita bakal bingung ya. Kita bakal susah untuk memahami bentuk asli dari sebuah database-nya bakal kayak gimana. Akan susah untuk mengimajinasikan relasi sama strukturnya. Oke. Apalagi nanti kita bekerja di project yang gede, kita bekerja di project yang besar, tentunya nanti database-nya bakal nggak cuma ada 5 tabel doang atau kurang dari 5 dan ya misalnya 10 juga nggak mungkin, bisa aja nanti bisa lebih banyak, bahkan bisa 20 dan sekian gitu ya, bahkan lebih banyak. Nah, pada saat kita menghandle project yang gede, otomatis kalau kita nggak pakai ERD, nanti kita bakal bingung dalam imajinasikan kira-kira strukturnya bakal gimana atau relasinya. Nah, relasinya nanti kalau di project yang gede, relasinya bakal berantai-rantai, jadi nanti bakal pusing. Nah, untuk itu diciptakanlah ERD. Oke, jadi dia membantu, terutama kita membantu developer dalam mungkin memahami atau membaca struktur dan relasi tabel-tabel dalam sebuah database, kayak gitu. Harusnya itu untuk tujuan kita belajar ERD dan pengertian ERD. Lanjut kita ke istilah-istilah yang sering banget kita dengar dalam dunia ERD gitu ya. Nah, ini aku rangkum ada 4 yang paling sering kita dengar. Yang pertama itu entitas. Oke, entitas atau bahasa Inggrisnya entity, itu bisa dibilang untuk merepresentasikan sebuah tabel. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada tabel-tabel di dalam sebuah database, nah kalian bisa ubah, atau pada saat kalian mau convert dia jadi ERD, kalian bisa ambil aja atau pakai entity atau entitas gitu ya. Nah, entity biasanya simbolnya kotak. Oke, simbolnya kotak kayak biasa, kotak. Terus di dalam entity harusnya ada nama tabelnya. Oke, nama tabel, terus dalam entitas juga ada atribut-atribut. Nah, untuk atribut nanti aku bakal jelasin di sini nih. Nah, tapi entitas tuh sebenarnya bukan cuma untuk merepresentasikan tabel. Dia bisa juga untuk merepresentasikan objek, oke? Jadi kalau dalam dunia OOP, Object Oriented Programming, dia juga bisa untuk digunakan merepresentasikan objek. Nah, karena kita dalam dunia database bisa dibilang gitu ya, dalam ranah database, ya entitas itu untuk merepresentasikan tabel. Oke. Nah, atribut. Atribut ini apa? Atribut ini gunanya untuk merepresentasikan kolom-kolom. Oke, kolom-kolom dalam sebuah table beserta dengan key-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada primary key, ada foreign key, itu juga bakal di state atau dimasukin di atribut. Nah, biasanya kalau ini tergantung kalian buat ERD-nya di mana. Biasanya juga key-nya dalam bentuk icon atau bisa juga dalam bentuk teks, itu bisa.
Tapi tergantung kalian, balik lagi kalian buatnya IRD di mana. Oke. Sebenarnya IRD gak ada rules pastinya, gak ada peraturan pastinya. Kalian boleh gimana pun, yang penting bisa dibaca dan bisa dimengerti oleh developernya sendiri kayak gitu. Tapi di video kali ini ya tentunya kita ikutin standarnya ya, gitu. Oke, itu untuk atribut. Nah, atribut biasanya ada tipe data juga, kayak mungkin kayak variabel ya. Jadi dia ada tipe data, bisa varchar, bisa char, bisa integer dan lain-lain. Nah, itu bakal aku jelasin lebih dalam pada saat kita praktek pembuatan IRD-nya ya. Terus lanjut ada garis atau line. Nah, ini simple, ini menunjukkan hubungan entitas. Jadi, misalnya ada dua entitas yang saling berhubungan, mungkin di IFK gitu ya. Nah, kita bisa aja tarik garis di antara dua entitas itu. Jadi, kalau misalnya kalian lihat ada garis di antara dua entitas, berarti dua entitas itu ada hubungannya. Intinya kayak gitu. Lanjut ke relasi atau relationship itu ada banyak ya, ada one to one, ada one to many, many to many kayak gitu. Nah, untuk masing-masing artinya nanti aku bakal jelasin lebih dalam di pembuatan IRD-nya, itu biar lebih gampang dimengerti kalau pas prakteknya. Oke. Nah, itu aja untuk yang teori-teori tentang IRD. Sekarang kita ke cara pembuatan IRD-nya. Nah, untuk buat IRD aku bakal memakai software yang namanya Visual Paradigm. Nah, ini sambil aku buka Excel-nya di sebelah kanan ya. Ini biar ya gampang aja buat IRD-nya. Kayak gitu. Nah, ini harusnya hasil normalisasi dari video kita sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton video normalisasi dari UNF sampai 3NF, kalian boleh ke video itu dulu, baru balik lagi untuk convert menjadi IRD. Oke. Nah, pertama-tama pas kita buka Visual Paradigm, kalian boleh new project dulu. Nah, ini aku tadi udah sempat buat project baru, jadi aku buat baru lagi untuk kasih tahu ke kalian cara buat projectnya gimana. Nah, ini kalian boleh buat project baru. Nah, ini name-nya bebas, nama projectnya bebas. Ini aku tetap aja. Tinggal klik aja create blank project. Nah, nanti harusnya itu ya. View pertama kalian pas buka Visual Paradigm tuh kayak gini. Oke. Nah, Visual Paradigm tuh sebenarnya berlicense, tapi kalian bisa request student license. Jadi kalau kalian yang masih mahasiswa dan ada masih masih aktif sebagai mahasiswa, ya kalian bisa request student license ke website resminya Visual Paradigm kayak gitu. Nah, untuk caranya harusnya nanti tinggal upload aja kartu mahasiswa kalian, atau mungkin kasih email mahasiswa kalau nggak salah. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan atau ada masalah pada saat request license-nya, boleh tanya di kolom komentar deh, atau chat aku aja kayak gitu. Oke. Nah, kita mulai dari, karena kita mau buatnya IRD ya, kita tinggal pilih di sini nih. Kan ini IRD ya, kita tinggal klik aja plus kayak gitu. Nah, ini aku langsung klik plus aja. Nah, sekarang harusnya ini lagi loading. Nah, ini harusnya ada banyak template ya, template IRD, kalian bisa lihat di sini. Nah, tapi karena kita mau buat IRD-nya mulai dari nol, ya kita bisa nggak usah pakai template, yaitu pakai blank aja. Nah, ini IRD ya, ini nama diagramnya ya. Misalnya aku kasih Laves Cake diagram kayak gitu. Ini bebas ya, ini boleh mau taruh apa aja nama diagramnya. Nah, ini tutup dulu, tuh gak guna. Nah, harusnya ini bakal kebuat satu workspace baru. Nah, nanti di sini di bagian yang putih ini kalian bisa masukin entity atau atribut dan lain-lain ya di sini. Oke, sekarang kita mulai untuk mengconvert hasil 3NF dari normalisasi kita kemarin menjadi IRD. Nah, pertama-tama tadi aku bilang entity merepresentasikan table. Nah, di sini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 table ya. Nah, kita mau convert jadi IRD, berarti kita butuh 5 entity ya. Jadi 5 table berarti jadinya 5 entity. Nah, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari table master dulu ya. Jadi MS Cake, kita mulai MS Cake, MS Customer sama MS Staff. Oke. Kita mulai dari pembuatan IRD di table MS Cake ya.
Nah, ini entity, ini kita udah tarik dari sini. Ini aku ulang deh. Boleh klik kanan, terus tinggal delete, itu juga bisa. Yes to all aja. Nah, ini bisa kalian tinggal klik, terus drag and drop, kayak gitu. Nah, nanti otomatis entity-nya ada di dalam workspace kita. Jadinya kita bisa edit dan kita bisa tambahkan atribut-atribut kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, entity itu ada nama tabel atau nama entity-nya. Nah, di sini nama tabel kita MSCake. Berarti kita tinggal ketik aja MSCake. Enter. Kayak gitu. Berarti ini sekarang udah tabel MSCake ya. Nah, tadi aku juga sempat bilang di dalam entity itu ada atribut-atribut. Atribut itu apa? Atribut itu adalah yang merepresentasikan kolom-kolom beserta dengan key-nya ya. Oke, dan juga data type kayak gitu. Nah, jadi di dalam entity ini kita bisa gedein dengan klik yang ini. Ini kalau mau gedein secara width sama height-nya ya. Kalau mau width doang bisa yang ini. Kalau mau height-nya doang bisa nih. Kayak gitu. Ini seperti biasa. Nah, ini aku kayak gini aja cukup deh. Oke. Nah, untuk nambahin atribut baru caranya gimana? Tinggal klik kanan, new column. Kayak gitu. Oke. Nah, ini otomatis bakal buat kayak gini. Nah, ini kalian bisa ketik nih di dalamnya. Gitu ya. Nah, jadi ya kita tinggal masukin aja nama kolomnya. Yang pertama tuh cake ID. Cake ID itu ini sifatnya char ya. Dia char, jadi kita juga harus masukkan data type. Jadi tinggal titik 2 char. Nah, char itu char 5 karena nih 6 sorry. Char 6 karena nih fix ya, dia lengthnya cuma 6 gitu. Jadi kita bisa langsung char 6. Kalau misalnya dia string, dia nggak pasti panjangnya bakal berapa, kalian bisa ubah aja jadi varchar gitu ya. Karena ini udah pasti, udah fix lengthnya pasti 6 karena CK 20 10 itu semuanya 6 ya. Oke, 6 digit berarti aman kalau misalnya kita kasih char 6 kayak gitu. Karena dia nggak bakal lebih dari 6 gitu. Nah, ini kalau udah ini berarti yang pertama di depannya ada nama kolom ya, nama kolom, terus di belakangnya ada data type-nya. Harusnya untuk data type nanti bakal lebih ditekanin pada saat kita query untuk buat database-nya di SQL Server atau SSMS gitu. Jadi tinggal enter. Nah, nanti otomatis nih kebuat satu kolom yang namanya cake ID, terus data type-nya char 6. Ini harusnya udah benar ya, kayak gitu. Oke. Sip. Nah, ini harusnya karena tadi kita belum isi apa-apa, nanti dia secara default dia namanya kolom doang. Nah, ini kalau mau edit tinggal bisa diklik 2 kali. Nah, kayak gitu. Terus kita masukin aja kolom yang kedua. Cake name. Terus cake name itu kita nggak tahu ya panjangnya berapa, jadi kita pakainya varchar aja. Varchar misalnya 50. Ini bebas ya kalau kalian nggak tahu mau tulis berapa di sini. Ini bebas, yang penting masih make sense aja, masih logis lah kayak gitu. Oke, ini udah 2 atribut, 2 kolom. Sekarang kita lanjut untuk buat kolom lainnya. Saya cake price yang integer ya. Kalau di sini ada yang integer, misalnya 10. Nah, 10 itu berarti digit angkanya. Jadi maksimal dia cuma bisa 10 digit. Berarti 1M kalau 9M 999.999 gitu ya. Itu maksimal angkanya kalau integer 10 kayak gini. Oke, kita buat kolom baru lagi. Lanjutkan untuk kolom selanjutnya, cake size. Itu cake size berarti ya kita anggapnya kalau nggak tahu ya, kalian pikir secara logis saja. Kira-kira kalau cake size tuh bisa berapa? Nah, ini aku pakai integer aja deh ya, atau float juga boleh. Ini juga ada float. Enter. Sorry, ini harusnya ada salah. Nah, ini kalian bisa Ctrl Z juga ya kalau ada salah, atau mau edit langsung juga bisa. Cake size. Ini titik 2 dulu untuk kasih tahu kalau ini sebuah data type. Kalau kalian nggak titik 2, nanti dia anggapnya itu nama kolomnya gitu ya. Ini bisa float, enter. Nah, float kalau otomatis kita enter aja, nggak kasih size 10 biasa. Dan 10 oke lah, udah cukup. Harus setelah cake size kita ke cake description.
Ya ini biasanya aku bakal kasih lebih banyak ya, misalnya varchar 255 kayak gitu. Nah harusnya udah semuanya ya, ada 5 kolom, 1 2 3 4 5. Nah harusnya kayak gitu doang. Kita lanjut ke, nah ini harusnya ada n ya di sebelah kanan. Maksudnya n itu apa? Berarti dia nullable. Jadi kolomnya bisa null. Nah aku nggak mau dia bisa null. Nah cara buat gantinya gimana? Tinggal diblok aja semuanya, harusnya bisa diblok. Terus klik aja yang nih nullable, kan nih dicentang nih, kita uncentang aja. Nah harusnya dia udah nggak bisa null kalau kayak gini. Oke. Nah kita lanjut ke tabel selanjutnya. Untuk PKFK nanti aja ya baru kita tambahin, tapi untuk sekarang kita lanjut ke untuk buat semua tabelnya dulu. Kita tarik lagi entity baru, kita ganti namanya jadi MS Customer sesuai yang di sini. Kita tambahin kolom baru atau bisa pakai shortcut yang di sini ya. Kalau kalian Windows harusnya shortcutnya beda. Oke, tinggal Customer ID, terus dia adalah char 6 ya. Terus dia juga ada customer name. Ini kalau mau cepat ini bisa di enter aja biar ya nggak usah klik kanan terus gitu. Nah kayak gini enter, nanti bakal ada kolom baru kan, kita bisa ketik lagi customer phone. Nah customer phone, ingat customer phone itu di depannya ada 0. Kalau kalian kasih integer nanti nolnya hilang, karena 0 di integer itu depannya pasti bakal dihilangin. Jadi ya kalian harus kasih varchar minimal 20 kalau nggak salah. Oke. Ingat ya, untuk font kalian pakainya varchar, jangan pakai integer karena nanti kalau di depannya ada 0 bakal hilang. Gitu. Customer email kita kasih varchar 50 juga. Terus customer address kita kasih juga varchar 50. Nah kalau udah jangan enter, klik aja di luar entity-nya. Kalau kalian enter lagi nanti bakal muncul lagi satu kolom baru. Jadi nanti kalian harusnya bakal repot-repot untuk hapusin lagi. Oke. Nah ini sama, kita bakal hilangin nullable-nya, tinggal di blok semuanya terus klik yang nullable. Kayak gitu. Maksudnya masih banyak ya, ada unique, jadi untuk menandain dia unique, terus ada index juga gitu. Jadi itu ya pergunakan sesuai kebutuhan aja gitu. Untuk MS Customer udah, kita lanjut lagi untuk yang MS Staff. Nah MS Staff tinggal buat kolom baru seperti biasa, ada Staff ID, terus dia char 6 ya, sama, kita anggapnya sama, ID-nya semua sama. Terus ada Staff Name, terus dia varchar 50. Terus ada staff position varchar 50, staff address varchar 50 juga. Atau kalau mau lebih untuk address juga boleh. Ini nggak kelihatan jadi aku pindahin dulu ya. Staff name sama staff phone ya. Oke, ini aku balikin lagi. Staff name sama staff phone. Staff email ya tadi ya. Staff email. Oke. Staff email. Di varchar 50 juga boleh. Terus staff phone varchar 20. Ingat ya, phone nggak boleh pakai integer. Ini sama, kita hapus nullable ya. Nullable. Oke. Jadi sekarang 3 tabel kita udah jadi. Kita lanjut ke ini lanjut ke itu ya, ke yang transaction. Nah ini biasanya karena workspace-nya dikit, aku bakal pindahin agak ke kiri biar bisa di scroll. Jadi bisa di scroll. Kalau kita nggak kasih di overflow, nanti dia nggak bisa di scroll. Nah jadi kayak gini. Jadi aku geser ke kanan aja ya, biar kita ada workspace yang lebih banyak. Oke, ini kita tarik lagi entity, namanya tr transaction header. Terus kolomnya ada sales ID, dia char 6. Terus ada sales date. Nah date itu berarti kita bisa di sini kasih data type-nya date ya. Date itu berarti tanggal. Kalau misalnya dia waktu ya kita bisa kasih time juga di sini. Ya harusnya ada banyak ya data type di sini di entity-nya. Kalian bisa cek aja di Google, harusnya ada banyak. Tapi ini yang paling sering kita pakai. Yang aku pakai di sini harusnya yang paling sering kita temukan nanti. Oke.
Customer ID dia bakal char 6 juga ya, karena customer ID di sini juga char 6. Karena data di sini dan data di sini sama ya. Jadi otomatis data type-nya juga harus sama biar bisa muat gitu ya. Terus yang terakhir staff ID. Char 6 juga. Nah, kalau udah klik di luar, jangan enter lagi. Kalau enggak nanti harus rapot-rapot untuk hapus kolomnya. Ini klik kanan no label, hapus. Oke, lanjut untuk entitas yang terakhir yaitu TR transaction detail. Kita buat kolom baru, sales ID dia char 6 karena di sini dia char 6 ya, karena ini kan nanti datanya sama, ada relasi, jadi ya kita kasih data type-nya sama biar bisa nampung. Kalau lebih kecil di sini nanti data di sini nggak bisa nampung di sini nih, jadinya error. Klik ID sama juga char 6, terus ada quantity dia integer 10, ini bebas ya, ini aku kasih integer 10 aja. Terus jangan lupa untuk no labelnya di uncentang kayak gitu. Harusnya udah kayak gitu doang, keseluruhan entity-nya udah selesai kita buat. Sekarang kita boleh tutup nih yang sebelah kanan biar lebih luas gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan bisa dibilang lebih enak ya lihat struktur tabelnya. Kita udah langsung tahu kalau nama tabelnya MSK isinya ada apa aja, terus data type-nya bakal nanti apa gitu ya. Nah, sekarang strukturnya udah jadi, kita lanjut untuk buat itu ya, buat relasinya. Oke. Nah, relasinya bakal gak susah, bakal gampang, yaitu kita bakal pakai ini ya. Oh ya, sebelum itu kita buat PKFK-nya dulu. Nah, aku lupa untuk buat PKFK-nya. Kita sekarang buat PKFK-nya mulai dari MSK. Nah, MSK tadi harusnya MSK PK-nya si KID ya. MS customer, PK-nya customer ID, ini staff ID. Ya udah, cara buat PK tinggal klik aja kalau memang kita kasih PK, klik kanan, include in primary key, sesimpel itu. Harusnya nanti ini ya kelihatan ya, ada icon jadinya kunci. Nah, kunci itu ya anggapnya dia icon untuk primary key lah gitu. Oke, lanjut untuk staff ID, klik kolomnya, klik kanan, include in primary key. Yang customer ID juga sama, include in primary key, kayak gitu. Nah, lanjut ke yang transaction nih. Transaction header harusnya yang PK sales ID, dan yang FK customer ID dan staff ID. Nah, sales ID kita kasih dia PK, customer ID kita kasih dia FK. Nah, cara buat kasih FK itu bakal nanti ada pakai relationship nih. Nah, itu bakal tunggu nanti dulu. Terus kita kasih lagi PK untuk yang transaction detail itu sales ID dan cake ID. Sales ID kita kasih PK dan cake ID kita kasih PK. Nah, ini harusnya bisa dua-duanya kasih PK ya. Kayak gitu. Nah, jadi step by stepnya kita buat entity dulu, kita buat table-tablenya dulu sama atribut-atributnya beserta data type. Terus kita tentukan PK, baru yang terakhir kita tentukan relasinya gitu ya. Jangan sampai terbalik-balik ya. Jangan tentukan relasi dulu baru kerjain PK-nya, itu gak bakal bisa gitu ya. Jadi buat entity, kelarin semua entity, atribut-atributnya udah ada, data type-nya juga udah benar, baru kita buat tentukan PK-nya. Bukan tentukan sih, kita tinggal ikutin yang di sini aja. Masukin PK, klik kanan, include in primary key. Terus tinggal kasih relationship-nya. Ini kita bakal kasih relationship-nya nih. Nah, untuk kasih relationship bisa kita pakai ini atau harusnya bisa di sini nih. Nah, bisa pakai ini. Oke, ya untuk sekarang aku pakai ini aja. Tinggal diklik. Terus harusnya ada relasi antara customer ID dengan antara MS customer dengan transaction header ya. Kita mau buat relasi antara ini dua tabel ini. Jadi klik boleh, ini bebas, ini boleh bebas pilih apa aja dulu. Terus klik aja dari transaction header. Oke, ini harusnya bukan klik doang ya. Harusnya diklik terus di drag gitu. Aku lupa. Ini cancel aja dulu. Oke, nah ini bakal hapus. Klik one to one relationship. Oke, nggak apa-apa, klik yang ini dulu. Kalau mau ganti-ganti nanti bisa. Tinggal drag, klik terus drag ya dari transaction header yang FK-nya kita tarik ke
yang PK-nya atau tabel masternya, terus lepas. Nah, bakal muncul kayak gini nih. Jadi dia bakal tanya primary key. Oh, ini aku ada salah, sorry. Ini aku ada salah. Harusnya terbalik. Dari ini kita klik dulu yang master, terus tarik untuk dan drag atau drop di TR transaction. Nah, ini harusnya udah benar. Nah, untuk ngecek salah benarnya kalian bisa cek di sini nih. Jadi aku ada terbalik, terus bisa ceknya di sini. Jadi dia bakal kasih tahu primary key itu di tabel MS customer, benar ya, customer ID. Nah, foreign key-nya harusnya ada di TR transaction header. Oke. Jadi kalau ada terbalik, misalnya primary key-nya di TR transaction header, terus foreign key-nya di MS customer, itu kan salah ya. Berarti kalian bisa balikin aja urutan drag relationship-nya gitu ya. Nah, ini tinggal pilih aja, ini customer ID, berarti di tabel TR transaction header dia juga namanya customer ID ya sebagai foreign key ya. Jadi kita pilih customer ID, tinggal oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ikonnya udah berubah ya. Jadi ikon untuk foreign key gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk one to many, one to one-nya kayak gimana? Jadi simpelnya kayak gini. Kalau kita baca kayak gini, oke, ini aku coba ubah dulu ya. Cara ubahnya tinggal klik kanan ke ini, ke cardinality. Oke, ini ada beberapa pilihan, kalian bisa pilih. Ini harusnya satu customer bisa punya satu atau lebih transaction header. Oke, ini maksudnya apa? Ya, ini seperti tadi ya aku baca, satu customer bisa punya satu atau lebih transaction header. Oke, jadi nggak mungkin dia dianggap sebagai customer kalau dia nggak ada transaction header sama sekali ya, kayak gitu. Jadi satu customer punya satu, ini artinya satu atau banyak. Kalau ada garis 3 kayak gini artinya banyak. Berarti satu customer, oke, di sebelah kiri ini ada garis doang ya, berarti satu customer punya satu atau banyak transaction header. Cara bacanya gitu ya. Jadi kan gak mungkin kalau dia nggak ada di transaction header dia bisa dianggap sebagai customer, itu kan gak mungkin ya, gak mungkin terjadi ya. Otomatis ya minimal satu customer ya punya satu kali transaksi lah, oke, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tadi balik lagi ya, ini ada banyak pilihan. Kalian bisa untuk ubah cardinality, ini namanya cardinality ya. Nah, untuk ubah cardinality-nya bisa klik kanan di bebas di sini atau di sini, tergantung yang kalian mau ubah tuh di mana. Kalau mau ubahnya di sini berarti kalian klik kanannya di daerah sini nih, di daerah sini, terus kalian pilih aja. Misalnya zero or more. Nah, zero or more ini berarti nanti anggapannya satu customer bisa punya banyak transaction header atau nggak punya sama sekali, itu juga bisa. Tapi dalam kasus ini kan aneh ya. Kan dia sebagai customer otomatis dia udah pernah belanja di sini gitu. Jadi yang benar tuh one or more. Oke. Nah, kalau mau ganti yang sebelah sini juga bisa nih. Nah, zero or one, jadi satu customer atau enggak customer sama sekali, kayak gitu. Jadi ini benarnya harusnya is one gitu. Itu ya untuk ubah-ubah. Jadi kalian tarik dari sininya bebas mau apa aja. Cara ubahnya tinggal bisa pilih-pilih di sini gitu. Nah, kita lanjut untuk yang staff ID juga nih. Di staff ID kan ada hubungan antara transaction header sama staff ya. Kita klik, terus kita drag dari tabel master dulu ya. Tarik ke tabel transaction. Nah, untuk ngecek benar atau salahnya bisa kita cek di sini. Primary key-nya ada di tabel master, benar ya. Foreign key-nya itu ada di tabel transaction. Nah, kita tinggal pilih aja. Ini harusnya staff ID ya, sorry. Staff ID. Jangan sampai salah pilih ya kolomnya. Tinggal oke. Kayak gitu. Harusnya tinggal kita ubah aja nih. Ubah si relationship-nya. Nah, MS staff ini bisa 0 atau banyak. Oke, jadi meskipun dia belum ada transaksi sama sekali, ya dia tetap termasuk staff ya, dia termasuk yang kerja di sana gitu. Oke, ya berarti ini satu staff bisa punya banyak transaksi ataupun enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya dia baru masuk hari ini, baru masuk sebagai staff di Lavescake, ya dia pastinya belum ada transaksi sama sekali ya, ya bisa aja 0 gitu. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Ini harusnya relasi yang terakhir di TR transaction detail. Nah,
Di tar transaction detail di sini ada FK-nya dua kali ya, ada di sales ID sama cake ID. Berarti dia ada hubungan sama di sini sama tar transaction header, sama ada hubungan sama MS Cake. Ini aku kecilin dikit untuk bisa, oke ini aku tarik dikit ya ke bawah biar bisa scroll. Nah ini agak tricky ya, jadi kayak gitu biar lebih enak untuk scrollnya. Nah ada hubungan ke sales ID, berarti kita tinggal klik aja dari tabel primary key-nya, kita klik ke tabel foreign key-nya. Nah untuk ngeceknya sama, kita bisa cek di sini primary key-nya ada di tabel header, terus foreign key-nya ada di tabel detail. Nah kita pilih yang sales ID, klik OK. Nah hasilnya sekarang udah beda lagi nih ikonnya sekarang dia PK sekaligus FK. Oke, FK itu kan ada panah hijau ke atas gitu. Nah ini juga sama, dia dari PK ada panah hijau ke atas, jadinya PK dan FK, jadi dia compound key lah gitu ya. Nah untuk cake ID juga sama, simple, kita drag dari tabel primary key-nya ke yang foreign key, terus kita pilih yang cake ID. Nah yang muncul di sini harusnya cuma PK-nya doang ya, gitu. Yang di atas ini, yang ini memang bukan PK sih, tapi yang di rekomendasi harusnya kita kliknya antara ini dua aja, karena PK-nya gitu, karena di sini kan PK ya. Oke, tinggal oke. Harusnya udah bener. Oh ya, ini kita belum ubah cardinality-nya. Jadi satu header bisa punya satu atau banyak ya. Satu atau banyak transaction detail, karena satu header ya pasti dia ada beli satu cake dong, nggak mungkin ya, at least paling dikit punya satu jenis cake, dia belinya satu jenis cake. Oke, nggak mungkin dia ada transaction header tapi dia nggak beli cake sama sekali. Oke, itu nggak mungkin ya, jadinya satu atau banyak kayak gitu. Oke, lanjut ke sini, ini boleh kita klik aja ya. Ini kan kalau diagonal kayak gini kan nggak enak dilihat ya, kita bisa tarik, kita buat dia jadi siku kayak gini. Itu juga bisa. Nah ini sebenarnya semuanya bisa ya, kita bisa buat. Nah hubungan MS Cake sama transaction detail, jadi satu cake itu bisa ada di 0 ataupun banyak transaction detail. Jadi ada ya, dia bisa aja satu cake yang nggak laku ya, ada cake yang nggak laku ya, nggak pernah dibeli oleh orang, itu juga bisa jadi 0. Terus dia juga bisa satu cake yang laku banget, dia ada banyak di transaction detail kayak gitu. Oke, ada harusnya kayak gitu doang. Ya kita simpulkan lagi ya step by stepnya. Berarti pertama-tama kita buat entity-nya dulu, ikutin hasil normalisasi. Oh bukan, kita pertama-tama normalisasi dulu dari UNF sampai 3NF. Nah dari hasil 3NF kita buat IRD-nya. Oke, kita buat IRD-nya. Step by step buat IRD-nya gimana? Tinggal pertama-tama kita buat entity-nya dulu, kita list semua tabelnya, kita buat entity-nya, terus kita masukin kolom-kolomnya, kita masukin data type-nya, terus kita juga buat primary key-nya, kita juga buat itu ya, kita hapus no label-nya gitu ya. Habis buat primary key, baru kita lanjut ke foreign key, yaitu dengan relationship ini kita tarik, terus kita drag and drop kayak gitu, dari tabel master ke dari tabel yang primary key ke tabel yang foreign key. Oke. Nah ini juga kita bisa pindah-pindahin ya, mungkin aku agak rapihin dulu bentar. Nah ini kalau mau lebih rapi lagi, harusnya kalian bisa atur lebarnya agar lebih sama gitu ukurannya, tapi ini aku taruh kayak gini aja. Harusnya ya kayak gini aja. Oke, biasanya aku kayak gini sih biar dia jadi kotak. Nah ini aku pindah ke sini. Nah ini bisa pindah-pindah ini. Nah ini sebebas kalian aja deh, ini nggak ada aturan, yang penting enak dilihat gitu. Ini juga bisa tambahin satu siku baru lagi, tinggal kita buat kayak gini. Nah kayak gitu.
kira-kira kayak gitu. Harusnya ini untuk peletakan dan lain-lain itu nggak ada aturan pastinya ya, kalian bebas, yang penting kelihatan rapi kayak gitu, jangan mencar-mencar terus relasi di sini kelihatan silang menyilang gitu, jangan ya. Jadi kalau kayak gini kan susah dilihat ya. Oke, harusnya kayak gitu doang. Ya, di intinya kalau bentuk tabel-tabel kita kayak gini lebih enak dilihat daripada, atau lebih enak untuk dimengerti daripada tabel kita masih kayak gini. Oke, susah untuk imajinasinya. Kalau kayak gini kan enak ya, kita bisa langsung tahu data transaction header dia ada hubungan sama siapa, ada hubungan sama MS customer, ini juga sama ada MS staff dan lain-lain kayak gitu. Dan foreign key sama primary key-nya kelihatan semua di sini pakai icon-icon. Terus data type-nya juga langsung kelihatan di sini kayak gitu. Harusnya segitu aja untuk video pembahasan tentang cara mengconvert IRD dari normalisasi 3NF kita kemarin. Harusnya kayak gitu doang. Terima kasih ya. Buat yang ada mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar atau chat aku aja. Terima kasih.